Islam di benua Amerika masuk dari para imigran budak yang dikirim ke Amerika melalui beberapa gelombang. Islam diperkirakan masuk ke benua Afrika jauh sebelum Columbus menemukan benua ini pada tanggal 21 Oktober tahun 1492 Masehi. Dikutip dari modul Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 yang diterbitkan Kemendikbud tahun 2019, dalam beberapa catatan sejarah, agama Islam diperkirakan sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian seperti suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Meski demikian, ada pula versi lain yang menyatakan Islam di Amerika masuk pada abad ke-16. Saat itu diketahui terdapat dua Muslim pertama di Amerika Utara yang bernama Estepanico dan Azamor. Estepanico merupakan orang Berber dari Afrika Utara. Dia menjelajah ke Arizona dan New Mexico dari kerajaan Spanyol. Dan Estepanico sampai ke Amerika sebagai budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Di abad yang sama, banyak budak dari Afrika Selatan yang dikirim ke Amerika Utara sejak tahun 1520. Jumlahnya sekira 500.000 jiwa atau kurang lebih 4,4% dari total budak yang mencapai 11.328.000 jiwa. Kurang lebih 200.000 jiwa budak yang dikirim ke Amerika Utara rata-rata berasal dari negara yang sudah mengenal Islam. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Kehadiran orang Islam di Amerika diperkirakan makin banyak di antara tahun 1875 hingga 1912 sebagai gelombang pertama. Mereka adalah imigran dari kawasan pedesaan di Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Dulunya negara tersebut bagian dari Suriah Raya di bawah kendali Kekhalifahan Turki Utsmani. Usai kekhalifahan ini runtuh pada Perang Dunia I, terjadilah migrasi gelombang kedua kaum muslimin Timur Tengah ke Amerika yang juga dimulainya kolonialisme Barat ke Timur Tengah. Secara umum, para peneliti sejarah berpandangan kedatangan imigran ke Amerika melalui beberapa periode atau gelombang berbeda inilah yang membuat penyebaran Islam di benua Amerika meluas. Para migran Muslim memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan di Amerika Serikat. Subhan Khalid dalam Sejarah Perkembangan Islam di Amerika dalam jurnal Al-Daulah per 4 nomor 2 Desember tahun 2005 menuliskan interaksi warga asli dengan migran Muslim berpengaruh pada faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Meski Amerika Serikat adalah negara yang menganut demokrasi liberal dan sekuler, namun di sana memberikan kebebasan beragama bagi rakyat. Awalnya Islam dinilai agamanya imigran Timur Tengah atau Pakistan di sejumlah kota. Tapi lambat laun justru Islam makin menunjukkan eksistensinya. Salah satunya muncul kekuatan yang disebut Black Muslim dengan tokohnya bernama Elijah Muhammad di kota Chicago. Sesuai namanya, orang-orang yang ada di dalamnya rata-rata Muslim berkulit hitam. Black Muslim membawa pengaruh cukup luas. Banyak tokoh di Amerika Serikat kemudian masuk Islam. Di antaranya orator ulung Malcolm Al-Haji Malik Al-Sabah atau mantan petinju Cassius Clay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Baik Ali maupun Malik, keduanya turut mendakwahkan Islam di Amerika Serikat. Sepeninggal Muhammad Ali, anaknya yang bernama Wallace Muhammad memegang tongkat estafet selanjutnya. Dia memegang organisasi Nation of Islam yang kemudian berganti nama menjadi World Community of Islam in West di tahun 1976. Perubahan nama ini untuk menjangkau dakwah lebih luas. Di bawah kepemimpinannya, perkembangan Islam bertambah maju. Dakwah anti rasial yang diembannya sesuai ajaran Islam mengetuk banyak orang untuk belajar agama ini yang tidak mengenai perbedaan warna, kulit, hingga ras. Pada tanggal 30 April tahun 1980, nama World Community of Islam in West diubah kembali menjadi American Muslim Mission untuk meneguhkan misi organisasi.
Sementara itu, organisasi maupun institusi Islam makin bertebaran di Amerika Serikat seiring berjalannya waktu. Di kota Chicago misalnya, berdiri Islamic Institute. Gedung ini merupakan proyek organisasi Koperasi Islam Internasional yang berkedudukan di Jeddah. Gedung ini dilengkapi dengan perpustakaan, ruang kuliah, aula, dan kelengkapan lainnya untuk belajar Islam. Islamic Center ditemukan pula di Los Angeles sebagai pusat ceramah dan aktivitas Islami lainnya. Sementara itu terdapat Islamic Society of North of America di Memphis, Indianapolis, Amerika Serikat. Organisasi ini merupakan pusat studi Islam yang memiliki masjid dengan kapasitas untuk menampung hingga 1.000 jamaah. Islam di Amerika setelah sekian lama memperoleh tempat khusus dalam masyarakat setempat. Kaum muslim di sana dinilai memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan. Tokoh-tokoh muslim juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan di jajaran petinggi Amerika Serikat. Sebagai contoh, Kate Ellison adalah anggota Kongres Muslim yang kali pertama dilantik di Amerika. Dia menjadi perwakilan dari Distrik 5, Minnesota. Kate diambil sumpahnya menggunakan salinan kitab suci Al-Quran milik Thomas Jefferson. Meski umat Islam di Amerika Serikat mendapatkan tekanan serius usai serangan menara kembar WTC pada 11 September tahun 2001, ternyata tidak lantas membuat perkembangan Islam menjadi padam. Syamsi Ali selaku Imam Besar Islamic Center di New York saat itu, seperti dikutip laman Antara News, menyebutkan ada titik balik setelah kejadian tersebut. Robert O. Black, Jr. yang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Amerika Serikat untuk Indonesia, menyatakan pada tanggal 9 Juli tahun 2015, Islam berkembang sangat pesat di Amerika Serikat. Salah satu wilayah perkembangan Islamnya pesat ada di negara bagian Texas, di wilayah Amerika Serikat tersebut. Islam menjadi agama terbesar kedua yang diterima dan dihormati. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.